Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok tugas PKK ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Deta Nabilah, yang kedua ada Kiki Fatmawati, yang ketiga ada Nina Cynthia, dan yang keempat ada Rizka Aulianah Jani. Kami dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri 3. Presentasi kali ini menjelaskan tentang produksi massal. Dan ada 5 subbab dalam materi kali ini yang nanti akan dijelaskan dari masing-masing anggota kelompok kami. Baik, langsung saja, berikut adalah penjelasan dari materinya. A. Hakikat dan konsep produksi massal. Yang pertama, pengertian produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk yang sebelumnya. Yang kedua, ciri-ciri produksi massal, yaitu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unitnya rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan dalam produksi massal. Kelebihannya yaitu hemat biaya, efisien waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksinya cepat. Selanjutnya, kekurangannya itu ada kegiatan produksinya sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris dipasarkan. B. Perencanaan produksi massal. Yang pertama adalah pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Yang kedua adalah ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simulingga, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut, di antara lain mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit, menyampaikan jadwal pada pemesan tujuan dan fungsi perencanaan produksi, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, dan memaksimalkan perlengkapan inventaris pabrik. Fungsi dan perencanaan: menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi, alat untuk memonitor hasil produksi. Yang keempat adalah unsur perencanaan produksi: tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan harus bisa diukur. Tahap awal pelaksanaan produksi. Yang kelima adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan jangka panjang, long range planning, perencanaan produksi yang lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun. Yang kedua adalah perencanaan jangka menengah, medium range planning, perencanaan produksi yang dibuat selama 2-3 tahun yang akan mendatang. Yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek, short range planning, jangka perencanaan yang dilakukan kurang dari 1 tahun. Metode peramalan dalam produksi massal. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan peramalan. Pengertian peramalan adalah suatu proses untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan mendatang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Kemudian tujuan dari peramalan adalah 1. Menentukan kebutuhan pabrik, 2. Menentukan perencanaan jangka menengah, 3. Menentukan penjadwalan jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi peramalan. Klasifikasi peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama,
peramalan jangka panjang, yaitu 2-10 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu 1-24 bulan. Dan yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu 1-5 minggu. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik peramalan yang baik. Karakteristik peramalan yang baik yaitu akurasi, biaya, dan kemudahan. Kemudian yang keempat yaitu metode peramalan perencanaan produksi massal. Metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode Gillespie dan metode penelitian pasar. Kemudian untuk peramalan objektif dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Kemudian yang kelima adalah analisis deret waktu. Analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen yang meliputi: 1. Kecenderungan atau tren, yang kedua siklus atau cycle, yang ketiga pola musiman atau season, dan yang keempat variasi acak atau random. G. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keberhasilan manajemen produksi, yaitu meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Dan yang kedua ada ukuran kinerja sistem produksi, ada ongkos produksi, ada kualitas produksi, dan ada tingkat pelayanan. Dan yang terakhir yang ketiga, ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE atau disebut juga Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. E. Proses produksi massal. Poin-poin yang akan dibahas nantinya yaitu ada yang pertama ada pengertian proses produksi, yang kedua ada jenis-jenis proses produksi, yang ketiga ada tujuan proses produksi, dan yang terakhir ada tahapan proses produksi. Yang pertama ada pengertian faktor produksi, yaitu suatu cara untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada jenis-jenis proses produksi yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada proses produksi berdasarkan wujud, proses produksi berdasarkan arus, proses produksi berdasarkan penyelesaian, dan yang terakhir yaitu proses produksi berdasar bahan mentah. Jenis proses produksi berdasarkan wujud dibagi lagi menjadi 5, antara lain ada kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, dan yang terakhir ada penciptaan jasa administrasi. Kemudian ada proses produksi berdasarkan arus dibagi menjadi 3, ada terus-menerus, terputus-putus, dan proses produksi campuran. Yang ketiga ada proses produksi berdasarkan penyelesaian dibagi menjadi 5, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Tipe A artinya proses produksi dapat diperiksa dengan mudah. Tipe B artinya dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Tipe C artinya terdapat penggabungan komponen. Tipe D artinya proses menggunakan mesin otomatis, dan tipe yang terakhir yaitu tipe E yang artinya perusahaan dagang dan jasa. Yang terakhir ada proses produksi berdasarkan bahan mentah, dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada analitik dan sintetik. Analitik yaitu proses produksi untuk menghasilkan beberapa jenis barang dari satu jenis bahan mentah. Sedangkan sintetik yaitu proses menggabungkan beberapa bahan mentah menjadi satu jenis barang lain. Poin yang ketiga yaitu tujuan proses produksi.
Tujuan proses produksi ada 3, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas. Dan untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu tahapan proses produksi. Kita ambil contoh dari proses produksi sepeda motor. Tahap yang awal atau yang paling pertama pastinya ada penyediaan komponen. Kemudian injeksi plastik bertugas untuk memproduksi komponen plastik. Ada pengelasan, ada pengecatan logam, dripping proses, pengecatan plastik, general sub-assembling, assembling, final inspection, dan yang terakhir ada shipping. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.